Hello guys, jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Rusada Lima Bengu dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, NIM 2022 03078 semester 2 dari kampus STKIP Citra Bakti Ngada. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Pak Dimas dengan judul tentang mode pembelajaran problem-based learning anak usia dini. Jadi baik, mode pembelajaran problem-based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri menurut Eren Suprahartini, RUM 2014. Problem-based learning juga memiliki gagasan bahwa pembelajaran dapat dicapai jika kegiatan pendidikan dipusatkan tugas atau permasalahan yang otentik, relevan, dan dipresentasikan dalam suatu konteks menurut Nur Syanda dan Fahyunu 2016. Pembelajaran problem-based learning memiliki peran penting dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan menurut Dashoimin 2014. Menurut Johnson dalam Senjaya, langkah-langkah pembelajaran based learning yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mendiagnosisikan masalah. Yang ketiga, merumuskan alternatif strategi. Yang keempat, menentukan dan menerapkan strategi pilihan. Yang kelima, melakukan evaluasi. Adapun beberapa kajian mengenai mode pembelajaran problem-based learning yang telah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kajian yang dilakukan oleh Afrinia Wulandari DKK 2020 dengan tujuan untuk membuktikan pengaruh mode pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan karakter kerjasama anak usia dini dengan hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada kemampuan kerjasama anak usia dini yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran berbasis masalah pada kelas eksperimen. Yang kedua, kajian yang dilakukan oleh Sugianto dan Ramang 2021 dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas mode pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan kompetensi berpikir kritis, kolaborasi, kreatif, dan komunikasi pada anak usia dini dan terciptanya mode pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan aspek perkembangan anak usia dini dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran problem learning dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Yang ketiga, kajian yang dilakukan oleh Asri Septian Wulandari DKK 2018 dengan tujuan untuk menganalisis perbedaan kemampuan mengenal konsep bilangan sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan pengaruh mode pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan mengenal konsep bilangan dengan hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh mode pembelajaran based learning terhadap kemampuan mengenal konsep bilangan. Artinya mode pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran dapat membantu merangsang kemampuan anak dalam mengenal konsep bilangan. Yang keempat, kajian yang dilakukan oleh Agung Kartikasari DKK 2018 dengan tujuan untuk mengetahui mode problem-based learning terhadap kemampuan sains permulaan anak usia dini. Kelompok B 2 PAUD Permata Kuta dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan sains permulaan anak. Hal ini terlihat pada hasil rata nilai kemampuan sains anak sebelum menggunakan model based learning yaitu 47,3 dan nilai rata sesudah menggunakan model problem based learning yaitu 90,6. Yang kelima, kajian yang dilakukan oleh Kristiani Endah Purwati DKK 2022 dengan tujuan untuk mengetahui
Pengaruh penerapan model pembelajaran problem-based learning berbasis eksperimen sederhana terhadap kemampuan pengenalan sains anak usia dini. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengenalan sains pada anak yang mengikuti model pembelajaran problem-based learning berbasis eksperimen sederhana dengan anak yang mengikuti pembelajaran konvensional. Yang keenam, kajian yang dilakukan oleh Tuti Aisyah DKK 2022 dengan tujuan untuk menganalisis ketercapaian aspek seni pada pendidikan anak usia dini non-formal yaitu BIMBA A, I, U, E, O. Dengan hasil menunjukkan bahwa tindakan kelas pada kegiatan prasiklus hanya 37% kategori siswa yang belum berkembang pada siklus 1 sebanyak 44. Yang ketujuh, kajian yang dilakukan oleh Esti Situwati DKK 2022 dengan tujuan untuk mengembangkan video pembelajaran sains berbasis problem-based learning dengan hasil menunjukkan bahwa pengembangan video pembelajaran sains berbasis problem-based learning dinyatakan valid berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media. Kedelapan, kajian dilakukan oleh Dewi Arta Wijayanti DKK 2022 dengan tujuan untuk mengungkapkan peningkatan perilaku prososial anak usia dini melalui pendekatan problem-based learning di TK Aba Thoyibah Surakarta dengan hasil menunjukkan peningkatan perilaku prososial anak usia dini dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan problem-based learning, yaitu anak mampu bekerja sama, bermain dengan teman sebaya. Dengan demikian, problem-based learning memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan perilaku prososial anak terhadap anak usia 5-6 tahun di TK Aba Thoyibah Surakarta. 9. Kajian yang dilakukan oleh Nilamsari Kusumawati Putri DKK 2022 dengan tujuan untuk melihat bagaimana implementasi model pembelajaran problem-based learning dalam pembelajaran bagi peserta didik di TK Mutiara Bunda dan bagaimana penerapan penilaian dengan hasil menunjukkan bahwa kelima orang partisipan ini sudah paham tentang model pembelajaran problem-based learning, mengetahui langkah-langkah implementasi dalam pembelajaran, serta melakukan penilaian peserta didik di sekolah. 10. Kajian yang dilakukan oleh Nurul Zahriani 2018 dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bagaimana mengimplementasikan model berbasis pembelajaran dan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai kurikulum dengan hasil penelitian diperoleh dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, sehingga diperoleh beberapa kompetensi dasar yang sesuai. Jadi baik, di sini saya akan menarik kesimpulan tentang model pembelajaran based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri dalam menyelesaikan masalah berdasarkan hasil penyelidikan. Sekian dan terima kasih.